kurang ya. Baru 200 berapa ini? 217. Oke lah. Karena ini kuliah, langsung aja kita mulai ya. Jadi kalau kuliah ini ya kesadaran masing-masing aja ya untuk motivasinya perlu kuliah apa enggak gitu ya. Dan nilai-nilai yang sebelumnya sudah diumumkan lah ya. Eh, sudah ada parasit ya, terus PK, PA sudah ya. Sebagian saya sudah lihat nilainya, eh, ya cukup bagus sih. Kemarin terakhir PK itu ratanya sampai rata ya, rata semua berarti ya. Ratanya itu ada di angka 66. Nah, rata ya, untuk sebuah rata ya itu sudah cukup bagus ya. Sudah diumumkan belum ke kalian? Jawab, belum dokter. Ah, belum ya. Ya, paling tinggi ada yang nyampe di atas 80 tuh. Ya, satu prestasi yang sangat bagus lah untuk sebuah nilai blok ya. Oke. Tapi ternyata yang paling ini juga yang paling bawah ada di angka belasan gitu ya. Ya kemarin di angka belasan tuh masih ada nilainya. Artinya bahwa ya, ya sekali lagi bahwa namanya belajar itu ya tidak hanya dari faktor dosen ya. Kalau faktor dosennya kurang, mesti nilainya semua di bawah gitu. Tapi ternyata ada yang bisa nilainya bagus, artinya dosen secara sistem kita sudah mencoba memfasilitasi kalian gitu ya. Tinggal dari faktor mahasiswanya. Kalau faktor mahasiswanya mengikuti ya dengan baik semua prosesnya pasti akan bisa mencapai. Tapi bagi yang memang kurang bisa atau kurang mau ya, kalau bisa sama ya, kurang kurang mau, kurang semangat gitu ya, mungkin itu nanti akan yang ada di bawah itu ya. Oke. Mohon maaf ya, saya lihat online karena memang jadwal hari ini padat sekali. Tadinya saya akan ada praktikum jam 8, kemudian praktikumnya karena mau ada rapat jam 9 gitu ya. Tapi ternyata rapatnya geser, eh, sehingga saya bisa praktikum, tapi tetap maaf, harusnya mikro ada pleno ya. Ada tugas, ada pleno. Tapi kemarin saya mau ngasih tugas karena baru selesai ujian PK, maka saya tunda karena berdasar jadwal kami nggak bisa pleno hari ini karena bersamaan dengan praktikum blok gastro. Ya, sementara dosennya sangat terbatas, kami di mikro hanya 2 orang, jadi nggak bisa berbagi. Sementara kalau praktikum, dosen harus hadir ya. Untuk kami di mikro dan parasit, praktikum itu harus bersama dengan dosen, full semaksimal yang bisa hadir dosennya. Maka karena kami di mikro baru berdua, saya dengan dokter Umi, maka mohon maaf untuk plenonya yang terpaksa kami minta mengalah ya. Jadi plenonya nanti digabung dengan penugasan kedua. Penugasan kedua akan saya berikan besok ya supaya kalian bisa mencerna dengan baik tugasnya dan nanti akan kita plenokan bersama di hari Senin. Sebagaimana tugas yang sudah saya berikan ya, saya titipkan di PJ. Nanti presentasi itu mungkin tidak semua ya, tapi tetap kalian semua membuat presentasinya dengan template yang sudah diberikan. Kemudian untuk laporan Word-nya nanti diminta dibuat satu, jadi satu saja untuk semua kelompok sehingga nanti bisa menjadi sumber belajar untuk semuanya dengan format yang sama gitu ya, sehingga nanti kita akan punya buku tentang bakteri ya, bakteri yang khususnya tidak kami berikan di kuliah yang akan kalian baca dengan template yang sama seperti itu ya. Itu mungkin terkait tugas sepertinya nggak ada kesulitan ya. Oke, saya akan dan juga hari ini kita akan, mungkin saya juga tidak maksimal sampai terakhir ya karena harus mempersiapkan praktikum blok gastro yang mahasiswanya cukup banyak dan cukup ramai juga yang harus dipelajari ya.
Jadi sebenarnya saya sih sukanya offline gitu ya, tapi ya tadi dengan segala kondisi yang ada ya. Yang penting sekarang jalan dulu. Untuk yang sore nanti kalian jam 1 ada jadwal nggak ya? Jam dokter ada dokter kelas mikrobiologi bersama dokter Umi. Baik. Saya kan ada jadwal 14.40 ya. Mudah-mudahan nanti rapat saya sudah selesai. Saya bisa masuk, nanti tolong dikonfirm lagi ya untuk jadwal saya yang nanti sore. Baik Oke, dokter. baik. Ini basic mikrobiologi ya. Jadi dasar sekali ya. Mungkin tidak perlu kita tidak perlu waktu lama gitu ya. Cuma ini hanya sekedar highlight saja sebagai wawasan ya. Sebagai wawasan tentang apa itu mikrobiologi ya, khususnya yang terkait dengan kedokteran. Jadi perjalanan panjang mikrobiologi ya dari abad 19 tahun 1800-an, yang mungkin kalian juga sudah belajar di SMA cerita tentang Louis Pasteur, kemudian Leeuwenhoek ya, yang dapat mengidentifikasi bakteri dengan menemukan mikroskop itu ya. Kemudian Louis Pasteur yang dengan percobaan daging yang ditutup dalam satu wadah yang kemudian ada bakteri yang tetap hidup, gitu ya. Dengan teori-teorinya itu yang sudah kalian pelajari di SMA ya, SMP, SMA bahkan. Kemudian juga ada di sini ada pasteurisasi ya, yang ditemukan oleh Louis Pasteur gitu ya, sebagai cara untuk meng, apa, me, meng, menghilangkan ya, mengeliminasi bakteri atau membunuh bakteri dengan teknik pasteurisasi, sehingga kemudian itu dipakai sampai sekarang dalam eh, dalam sterilisasi susu ya, produk susu. Susu kalau dipanaskan kan rusak ya kalau overheat gitu ya. Protein, karena susu itu protein yang diharapkan nutrisinya protein akan rusak dengan overheat itu, maka kemudian di tahun 1867 Pasteur sudah menemukan gitu ya metode gimana caranya susu ini nutrisinya tetap tapi bakterinya hilang ya, bakteri yang berasal dari ternaknya gitu ya, maka adalah teknik pasteurisasi yang sudah ditemukan. Kemudian ini ada Robert Koch yang menemukan tentang TB gitu ya. Bagaimana membuat dengan kasus TB yang sangat banyak, gimana nih caranya supaya TB manusia ini bisa kebal terhadap TB. Ya, kemudian ada postulat Koch gitu ya yang mengambil eh, basil TB itu kemudian disuntikan dan kemudian orang itu menjadi kebal. Ya. Kemudian ada lagi cerita tentang ini Sam Lewis hand hygiene ya 1800-an. Ini yang ceritanya dari waktu itu zaman dulu ya, rumah sakit itu kan bangsalnya masih jadi satu, kemudian dokternya juga masih terbatas, sehingga dokter tuh kalau visit pasien, periksa pasien itu harus ya satu-satu, nggak, dokternya itu nggak banyak, bukan satu dokter satu gitu ya, tapi satu dokter harus periksa pasien yang banyak di sebuah bangsal. Maka kemudian ada satu case pada waktu itu kok satu bangsal itu sakit semua ya, sakit yang sama, menderita demam gitu ya. Padahal pasien itu kan basic sakitnya beda-beda ya. Dirawat dengan penyakit yang berbeda, tapi ada satu case di mana pada kondisi pasien yang dirawat itu menderita sakit yang sama, sakit demam. Nah, kemudian setelah diteliti ternyata si dokter itu sebagai penularnya. Ternyata ada pasien infeksi, kalau dulu kan ya masih zaman dulu lah ya, kita bayangkan ya, belum ada isolasi dan sebagainya. Pak dokter habis periksa pasien infeksi, kemudian periksa pasien non infeksi langsung gitu ya. Pokoknya pindah-pindah langsung. Belum ada prosedur cuci tangan waktu itu. Nah, kemudian diteliti ini kenapa kok semua pasien di situ sakit. Setelah dilihat ternyata ini ada pasien yang awal yang sakit yang sebagai penderita awal, kemudian yang lain ternyata tertular dari situ. Dan kemudian dilakukan investigasi, ternyata penularan itu adalah dari tangan dokter, ya, yang membawa mikroorganisme dari orang sakit ketika periksa dengan menggunakan tangannya berpindahlah itu. Maka setelah itu di tahun 1847 sudah dipahami hand hygiene, pentingnya cuci tangan, ya pentingnya cuci tangan eh, sebelum melakukan tindakan atau
pada kondisi-kondisi harus menangani pasien seperti itu. Jadi kalau kalian nggak menerapkan cuci tangan, kalian kembali ke tahun 1800-an. Tahun 1800-an saja sudah disepakati bahwa kita cuci tangan gitu ya. Jadi jangan sampai dokter lupa cuci tangan sebelum periksa pasien ya. Sehingga kalau di OSC itu masuk item profesional yang dinilai gitu ya. Kalian cuci tangan itu udah dapat poin ya, cuci tangan sebelum pemeriksaan ya, pemeriksaan fisik ya. Kalau anamnesis belum, ketika mau mulai pemeriksaan fisik kalian cuci tangan aja itu udah jadi 1 poin tuh dapatnya ya. Sehingga itu yang kemudian kita sebagai basic profesional ya, item profesional itu kemudian kita masukkan di OSC ya, hand hygiene ya, dari aspek mikrobiologinya. Dan seterusnya kemudian ada penemuan antibiotik ya. Kalian tahu juga ceritanya tentang bagaimana Tuan Fleming ini menemukan antibiotik itu secara tidak sengaja ya, dari sebuah accident. Ya, nanti kalian bisa carilah di internet ya cerita-cerita lengkapnya. Bahwa ketika itu Tuan Fleming ini melakukan riset ya, riset di lab tentang jamur penicillium. Nah, karena eh, memang tidak diceritakan ya apakah si Tuan Fleming ini lupa atau memang overgrowth dari jamurnya itu ya, sehingga kemudian terjadilah overgrowth yang kemudian pada waktu itu juga bersamaan dengan melakukan pemeriksaan bakteri gitu ya, kok bakterinya nggak tumbuh gitu ya, kok bakterinya tumbuh, bakterinya tidak tumbuh ketika ada jamur yang banyak gitu ya. Nah, kemudian sehingga muncullah dugaan, oh jangan-jangan jamur ini menghasilkan sesuatu yang menghambat pertumbuhan bakteri. Maka kemudian dilakukan penelitian sehingga didapatkanlah ternyata penicillium itu menghasilkan penisilin. Ya, jamur penicillium menghasilkan penisilin. Tapi kalau yang dipakai sekarang penisilinnya sudah yang kimia ya, sudah dari struktur kimia, enggak lagi dari jamur. Itu awal mula ditemukanlah antibiotik. Jadi terkadang accident itu tidak selalu petaka ya. Accident itu terkadang kalau kita bisa bijak banyak hikmahnya ya. Dan seterusnya mulai muncul tentang DNA, teori DNA manusia, kemudian juga dipelajari DNA bakteri gitu ya. Kemudian di mana kemudian penelitian tentang human genome ya, gen manusia itu terus dipelajari, maka bersamaan itu juga lah gen mikroorganisme itu juga dipelajari. Nah, kemudian ditemukanlah, selesailah mapping itu, bukan selesai ya, pertama kali genom bakteri itu bisa dipetakan itu di tahun 1995. Jadi kalau kita tuh sekarang mau cari bakteri salmonella itu gennya apa saja gitu kan. Kan gen bakteri, gen mikroorganisme itu nggak sepanjang gen manusia yang sampai miliaran basa gitu ya. Gen bakteri, gen virus apalagi itu lebih simpel. Nah, kalau kita mau cari itu sudah ada, di mana sudah dimulai tahun 95 itu udah ketemu pertama kali. Kemudian metode-metode diagnostik PCR ya sudah ditemukan dan seterusnya ya. Oke, ini kalau mau lebih detailnya lagi ya. Nah, ini jadi cerita tentang mikro ini dari cerita yang jadul gitu ya. Ini tadi ya yang saya ceritakan tentang cerita Robert Koch ini tadi ya. TB, antrak gitu ya. Penemuan vaksin. Kemudian di sini ini ya. Dan seterusnya ya, ini tadi yang sudah saya ceritakan. Nah, kemudian ada era antibiotik ini tadi. Di mana nah ini? Alexander Fleming bisa nggak bisa diperbesar lagi ya. Di sini ya, nanti kalian lihat ya. Alexander Fleming nih tadi yang saya ceritakan ya. Jadi era awal, era konvensional dulu ya, jadulnya mikro gitu ya, kemudian era perkembangan antibiotik gitu ya. Di sini era tahun 18 ini era-era banyak sekali kematian akibat penyakit infeksi. Nah, era penemuan antibiotik itu dimulai di tahun 1920-an gitu ya. Ini cerita yang saya ceritakan tadi, accident. Alexander Fleming accident menemukan penisilin ya, tadi yang saya ceritakan. Kemudian ya, dan seterusnya ini terkait dengan antibiotik. Nah, setelah itu
berkembang terus gitu ya. Ini bagaimana mulai era genomik mulai masuk ya. Ke sini dulu ya, ke sini dulu era public health bagaimana eh, mikrobiologi itu kemudian penelitian tentang mikrobiologi itu kemudian diaplikasikan dalam peningkatan derajat kesehatan gitu ya. Di kesehatan masyarakat, kesehatan komunitas itu ya. Nah, kemudian di era genomik yang tadi saya ceritakan dimulai tahun ketika ditemukanlah sequence awal ditemukannya sequence lengkap dari bakteri dan terus berkembang termasuk kemudian ditemukanlah alat-alat untuk melakukan eh, diagnostik bakteri ya secara molekuler ya secara genetik ataupun juga di sini ya terkait dengan bagaimana alat-alat yang ditemukan untuk membaca sequence dari eh, bakteri mikroorganisme lainnya gitu ya dan seterusnya sehingga sekarang kita sampailah di era di mana eh, pandemik ya pandemi COVID ini membuat era genomik ini berkembang semakin pesat gitu ya di mana dulu PCR itu di Lampung itu hanya ada di rumah sakit itu nggak dipakai, ada di FK Unila itu pun makanya sangat jarang gitu ya, yang artinya tidak dipakai untuk pelayanan kesehatan. Gitu. Tetapi setelah COVID ya pada pandemi COVID itu karena pada waktu itu dibutuhkan diagnosis cepat untuk menegakkan diagnosis pasien-pasien COVID karena diperlukan tata laksana yang cepat juga untuk mencegah angka kesakitan dan kematian, maka ya yang berkembang di dunia ini sudah sampai genomik gitu ya diagnosisnya. Nggak lagi diagnosis yang kita sekarang lagi belajar gram, kita belajar kultur, tapi sekarang sudah era genomik gitu ya. Diagnosis itu menggunakan melakukan pemeriksaan di lab itu basicnya itu basic genome, bukan basic uh, struktur dari bakterinya atau virusnya, tapi basicnya genome sehingga uh, ya mau tidak mau kita Indonesia pun harus mengikuti apa yang terjadi di luar negeri gitu ya, apa yang dikembangkan di luar negeri. Sehingga kemudian PCR itu pada waktu era pandemi kemarin gitu ya, itu menjadi sesuatu yang wajib ada gitu karena itu adalah alat diagnostik yang harus dimiliki. Sehingga kemudian akhirnya di apa namanya? Di Lampung ya, di rumah sakit itu disediakan PCR, kemudian tidak hanya di rumah sakit yang pemerintah ya, rumah sakit swasta termasuk juga di lab ya. Sehingga kalau kita mau PCR sekarang itu di Bandar Lampung aja ada di lab kesehatan daerah, ada rumah sakit Abdul Muluk, ada di rumah sakit swasta di Teluk Betung gitu ya. Itu yang men-scale up ya, jadi meningkatkan, melompat gitu ya. Diagnostik itu kepada era genomik gitu ya. Termasuk juga kalau dulu itu kita mau mendapat sequence bakteri virus itu amat susah untuk di Indonesia karena jarang. Tapi dengan era COVID ini ya kita kemudian sequencing itu bukan menjadi sesuatu yang asing lagi gitu ya. Jadi kita pengen tahu nih, ini saya dapat bakteri atau saya dapat virus ya. Virus ya, yang penelitian yang sedang saya lakukan virus dengue. Kemudian virus dengue ini saya kalau sebelumnya kita hanya tahu ini serotipenya berapa sih satu apa dua apa empat gitu ya. Karena kemudian yang parah ini yang serotipe berapa gitu. Nah kalau sekarang kita sudah sampai bisa melakukan melihat sekuensinya seperti apa nih virus yang saya dapatkan ini sekuensinya seperti apa. Sekuens itu urutan bahasa ya kalian sudah belajar kan di biokimia ya. Urutan bahasanya ini ya urutan bahasanya seperti apa sama nggak virus pada umumnya yang ada. Oh jangan-jangan yang di Lampung ini ada mutasi-mutasi gitu ya sehingga kita kita temukan lagi ini ada pasien yang parah gitu ya yang mungkin sampai meninggal dunia kita dapat nih virusnya seperti ini apa sih bedanya virus ini yang menyebabkan penyakit parah menyebabkan pasien meninggal dengan virus yang pasiennya biasa-biasa aja gitu ya gejalanya ringan. Nah itu yang kemudian terjadi parah pada era genomik banyak hal yang bisa kita lakukan termasuk juga misalnya kita dapat ini virusnya begini sequence-nya gitu ya sequence-nya seperti ini maka kemudian eh, apa kalau saya mau buat obat antivirus ini bagusnya seperti apa gitu ya. Kalau zaman dulu ya, zaman di era-era
ya Robert Koch, era Fleming, coba-coba try and error gitu. Termasuk di era antibiotik ini juga pun masih coba-coba gitu ya. Tapi di era genomik ini kita memungkinkan sekali kita punya ternyata virus itu seperti ini. Maka virus ini apa namanya? Kalau kita membuat obat antivirus, obat itu ya di basic farmako kalian sudah belajar, obat itu harus ada ya, harus ada reseptor gitu ya untuk obat ini bisa bekerja. Makanya secara genom ini kita bisa memprediksi ini virus ini begini. Kalau mau cari obatnya, nah maka harus kita coba dulu gitu ya. Yang ini reseptornya seperti ini, obat apa gitu ya, struktur kimia yang seperti apa yang akan cocok dengan bentuk virus yang seperti ini gitu ya. Nah, sehingga itu semua bisa kita prediksikan dulu. Maka di sini ada mesin yang besar ini gitu ya, komputer ini maksudnya bahwa semua itu bisa diprediksikan dulu sejak awal. Nggak harus coba dulu dimencit gitu ya, tapi kita buat dulu secara prediksinya gitu ya, secara prediksinya untuk kemudian kita buat dalam bentuk uji cobanya. Sehingga sekarang ada istilah in silico dan in vivo, in vitro. Nah, jadi kalau dulu itu kita mengenal penelitian itu in vitro, in vivo. In vitro itu berarti penelitiannya itu di belum in vivo. Kalau in vivo ini hewan coba nih ya. In vivo itu berarti di hewan, di makhluk hidup. Nah, in vitro itu masih kita penelitian di lab, di tabung, di kultur gitu kan. Di mikroskop itu in vitro. In vivo ini kita coba di hewan. Ya, biasanya kan kita di in vitro, kemudian kita coba di in vivo. Kita coba dulu nih bakteri ini kita coba dulu ditumbuhin dulu di plate gitu ya. Kemudian kita coba dulu gitu, kita kasih bahan, ditumbuhin di tabung. Ada bakteri, ada obatnya. Coba gimana nih reaksinya? Nah, ternyata ketika di in vitro itu, oh ini sepertinya bisa. Kita coba di in vitro. Kita masukkan di hewan coba. Hewan cobanya yang terinfeksi misalnya gitu ya. Kemudian kita kasih obat itu gimana nih gitu ya. Ada efek atau tidak gitu ya. Nah, kemudian sekarang ada istilah di era genomik ini ada terminologi baru namanya in silico. Silikon ya sebagai satu perangkat fisik gitu ya, bahasa lain dari bahwa in silico ini kita bisa uji coba dulu secara program komputer gitu ya. Program komputernya seperti apa gitu. Mungkin kalian sudah pernah dengar bioinformatik ketika belajar di semester 1 biokimia, biologi medik gitu ya. Bioinformatik artinya informasi-informasi makhluk hidup tadi gitu ya, informasi bakteri, informasi virus, informasi manusia, informasi DNA-nya itu bisa kita uji cobakan gitu ya secara program komputer gitu ya untuk tadi memprediksi kalau saya punya bakteri yang seperti ini gitu ya, kalau ada obat yang nanti akan kita buat struktur kimia begini, bisa nggak ya ini berikatan, bagus nggak ikatannya gitu ya, seperti itu. Ini adalah bagaimana perkembangan mikrobiologi yang juga sejalan dengan perkembangan teknologi kedokteran di dunia ya. Ini tadi yang sudah saya jelaskan gitu ya. Jadi era genomik ini sekarang berkembang sangat pesat dan ya mau tidak mau saat ini riset-riset itu harus ke arah biologi molekuler. Nah, mungkin nanti kalau kalian ada yang tertarik gitu ya dengan ini, nah nanti bisa ketika mungkin di PKM-nya gitu ya, penelitian-penelitian yang apa ya, yang ke arah molekuler gitu ya. Baik itu kan PKM banyak ya, ada yang hanya tulisan, ada yang riset gitu kan, ada gagasan gitu ya. Kemudian nanti mungkin deskripsinya, nah nanti yang mungkin tertarik dengan biologi molekuler gitu ya. Jadi tidak selalu penelitian itu kita lakukan tuh di lab gitu ya, yang harus nah ini coba-coba ini gitu ya, tapi juga mungkin ada yang suka dengan pemrograman komputer, itu pun banyak sekali hal yang bisa kita teliti terkait dengan eh, kesehatan, kedokteran, mikrobiologi dan ilmu kedokteran lainnya. Dah, itu ya. Itu sejarah ya, paling tidak memberikan gambaran bahwa ya kedokteran itu sudah sangat pesat gitu ya. Jadi nggak hanya apa namanya eh, kalau dari segi diagnostiknya nggak hanya yang kita pelajari. Kalau kalian untuk di mikro mohon maaf ya, kita belum bisa praktikumnya sampai yang sampai yang advance gitu ya. Tapi mungkin nanti akan saya berikan di kuliah berikutnya contoh-contoh riset gitu ya, ataupun contoh-contoh pemeriksaan ya, kalau nggak salah nanti ada
kuliah tentang metode pemeriksaan ya, diagnostik mikrobiologi, dan nanti akan disampaikan secara teori yang advance itu, yang kekinian itu yang sudah seperti apa gitu ya. Nah, kalian diajarkan di praktikumnya masih yang memang secara basic teori dulu gitu ya. Seperti itu. Nah, ini adalah klasifikasi di mana bakteri. Nah, bakteri itu dari klasifikasi makhluk hidup. Oke, ya ini di mana bakteri ya? Ini kan kesepakatan yang sudah ada di dunia. Ada 5 kerajaan klasifikasi kerajaan makhluk hidup ya, kingdomnya. Ya, ada kerajaannya adalah makhluk hidup itu ada eh, 5 kingdom. Ya, jadi ada super kingdomnya itu adalah eukariot. Eukariot itu nanti ada protoclista, fungi, lantai, animalia. Ya, jadi ini virus ini nggak masuk ya, nggak masuk di kingdom ya. Jadi kan ini garisnya putus-putus gitu ya. Eh, jadi 5 ini prokariot dan eukariot. Yang eukariotnya ada 4. Nah, kita harus membedakan kenapa ada prokariot itu sendiri, kemudian eukariot itu ada banyak lagi pembagiannya. Dan bakteri ada di prokariotnya. Jadi jangan sampai kalian nanti nggak tahu ya bakteri eukariotnya. Bakteri itu adalah prokariot ya, yang membedakan dengan makhluk hidup lainnya yang eukariot. Yang masuk di prokariot itu ada bakteri dan cyanobacteria. Ya, apa yang membedakan eukariot dengan prokariot itu berbeda pada eh, bahwa bakteri disebut prokariot karena bakteri itu tidak memiliki membran inti, ya. Jadi tidak memiliki inti dan tidak memiliki membran inti, ya, inti dan membran inti. Sehingga karena kalau yang disebut inti, ya, disebut inti itu harus suatu struktur yang memiliki membran inti, ya, materi genetik, ya. Kalian bayangkan waktu belajar di biologi ya, disebut inti itu adalah ada DNA, RNA, DNA lah ya, makhluk hidup itu pada umumnya kan DNA. DNA, materi genetik yang ada di dalam satu tempat yang diselubungi oleh eh, membran inti, sehingga disebutlah nukleus intinya itu ya, itulah eukariot, memiliki nukleus karena memiliki membran inti. DNA-nya ada di dalam nukleus yang diselubungi oleh membran inti. Sementara prokariot ini disebutnya intinya primitif, punya inti tapi primitif gitu ya. Ada yang menyebutkan itu bukan inti gitu. Ada yang menyebutkan itu inti tapi primitif. Kenapa? Karena materi genetiknya itu tidak terbungkus di dalam suatu membran inti, ya. Materi genetiknya tidak terbungkus dalam suatu membran inti, maka disebutlah inti primitif ya, atau kita sebutnya sebagai nukleoid, bukan nukleus. Kalau di eukariot punya nukleus, prokariot punyanya nukleoid. Jadi id gitu ya, akhiran id itu di bahasa Latin itu menyerupai artinya. Ya, artinya kalau ada ide di belakang itu arti katanya adalah menyerupai. Jadi nukleoid artinya menyerupai inti, gitu ya. Jadi kenapa nggak disebut inti? Karena nggak punya membran, ya. Jadi materi genetiknya itu tidak dibungkus oleh membran inti. Itu ya, itu yang membedakan bakteri ya. Jadi masih prokariot gitu ya, belum belum makhluk sejati gitulah ya, maka masih disebutnya prokariot. Nah, eukariot. Eukariot itu artinya ya, jadi udah beneran gitu lah ya. Udah eh, artinya udah nggak primitif, udah sejati gitu ya, gitu ya. Nah, eukariot ini animalia ya, di sini manusia, hewan ada di sini.
Ini tumbuhan ada di sini. Nah, fungi kita pelajari jamur itu nanti eukariot ya. Kita akan belajar jamur termasuk jamur yang eh, apa menyebabkan penyakit. Jamur itu kan ada patogen, ada non patogen, ada jamur yang eh, menjadi produk gitu ya, produk konsumsi gitu ya. Itu termasuk di sini fungi ya, masuk sama-sama. Jadi nanti kita akan belajar fungi-fungi itu semua adalah eukariot. Ya, walaupun fungi-fungi itu kita bayangkan ada jamur kuping, jamur kancing yang kelihatan besar, nanti ada jamur yang harus dilihat di mikroskop, jamur penyebab penyakit itu sama-sama fungi, kingdomnya fungi dan masuk eukariot. Di mana virus ya? Virus. Nah, di sini virus itu disebut nggak punya kerajaan gitu ya, karena memang dari definisi makhluk hidup gitu ya, virus ini ada yang mengatakan makhluk hidup, ada yang mengatakan tidak makhluk hidup. Kenapa? Karena virus itu eh, karakter utama dari virus itu adalah obligat parasit gitu ya, obligat parasit, parasit sejati ya, parasit sejati. eh, Obligat itu kata obligat ya artinya gitu ya, penggunaan artinya obligat itu harus ada, harus. Nanti ada istilah lagi obligat aerob, obligat anaerob. Obligat aerob itu berarti harus kondisi aerob untuk bakteri tumbuh. Nanti ada istilah itu. Nah, virus ini disebut obligat parasit. Jadi benar-benar parasit sejati ya, parasit sejati. Artinya bahwa di mana-mana virus itu harus selalu akan menjadi parasit. Kenapa? Karena virus hanya bisa hidup pada makhluk hidup. Ketika virus itu menempelnya tidak pada makhluk hidup, maka virus itu mati. Itu karena syarat untuk hidupnya virus, virus itu harus menjadi parasit pada makhluk hidup lainnya. Maka itulah kemudian kenapa virus ini nggak dikingdomin sendiri gitu ya. Seperti itu ya. Oke, nanti akan jelasnya tentang virus nanti ada kuliah berikutnya ya. Nah, ini klasifikasi tadi udah ya gambarnya. Ini fungi ya. Baik fungi yang jamur ini yang dimasak di sayur maupun fungi yang nggak kelihatan yang nanti menyebabkan penyakit akan kita pelajari itu masuk di kingdom fungi. Nah, ini bakteria tadi ya masuk di kingdom prokariot ya. Ini semua yang lain adalah di eukariot. Nah, sekarang bakteri. Bakteri itu ada apa saja gitu ya. Nah, kita di mikrobiologi kedokteran, medical mikrobiologi, kita kan akan bahas penyakit-penyakitnya nih ya. Bakteri-bakteri penyebab penyakit ada di sini. Ya. Kita kan kenal bakterinya biasanya langsung nih nama bakterinya. Misalnya ini Shigella. Shigella apa? Shigella dysentery. Nanti Salmonella. Salmonella apa? TB. Klebsiella apa? Pneumonia. Escherichia coli dan sebagainya. Spesies ya. Jadi kita mengenal itu yang banyak kita kalau ketika kita membahas penyakit, etiologi penyakit itu adalah spesies, ya spesifik spesies. Demam tifoid, tipes, penyebabnya etiologinya adalah Salmonella typhi. Eh, diare, diare disentri ya, diare yang sifatnya ada darah disertai lendir darah, diare yang sifatnya disentri disertai lendir darah. Etiologinya apa? Shigella dysentery. Ya, jadi ketika kita bahas etiologi penyakit itu ada di spesies. Ya, ada di spesies. Nah, kemudian spesies ini pasti ada genusnya gitu kan. Nah, tapi terkadang antara satu genus satu spesies dengan spesies lain di dalam satu genus itu punya sifat yang berbeda. Ya, jadi nanti ketika kalian belajar tentang penyakit, pastikan kalian bisa belajar tuh sampai ke spesiesnya. Termasuk dalam tugas yang saya berikan itu kan genus ya, nama-nama genus bakteri. Nah, kalian harus tahu tuh di situ ada spesies apa aja dan penyakitnya apa gitu ya. Karena spesies satu dengan lain itu sudah bisa berbeda. Ya, misalnya di sini yang menyebabkan penyakit banyak ditemukan adalah Shigella dysentery. Misalnya nanti ada ini hanya contoh turunnya ya. Ini semua punya punya pembagian lagi gitu ya. Ini hanya contoh bagaimana turunan ke bawahnya gitu yang nggak dilengkapi. Nanti kalian kalau mau cari ini apa aja Tiotrichales gitu, Legionella, Pseudomonadales ini apa aja silahkan aja ya. Gitu.
Cuma yang saya berikan itu ada di genus ya. Genus yang saya berikan, nah nanti kalian harus tahu mana dari genus itu mana yang eh, menyebabkan penyakit ya pada manusia. Ini ya, jadi bagaimana ini spesies, genusnya Shigella dysentery ini masuk genusnya Shigella, familinya Enterobacteriaceae, ordonya Enterobacteriales gitu ya. Masuk bakterinya adalah Proteobacteria, Proteobacteria bakteria gitu ya. Nah, ada juga ya. Jadi klasifikasi bakteri itu ini kalau berdasarkan taksonomi ya, ada juga klasifikasi bakteri itu banyak ya. Tadi berdasarkan taksonomi. Ada lagi berdasarkan true bakteri sama pseudo bakteri ya. Artinya yang ini sifat-sifat bakterinya ada, nah yang ini enggak. Tapi sama-sama bakteri. Ya, di sini true, yang di sini false atau pseudo. Nah, contohnya yang paling gampang adalah di sini ya, Mycoplasma, chlamydia, Mycoplasma deh. Mycoplasma ini kenapa disebutnya Mycoplasma ini banyak menyebabkan penyakit. Chlamydia ini juga banyak menyebabkan penyakit ya. Chlamydia trachomatis, penyebab trakoma. Kalian pasti udah tahu ya, trakoma gitu ya. Mycoplasma ini penyebab pneumonia. Nah, ini bakteri tetap sama bakteri. Tapi kenapa disebut pseudo bukan karena dia nggak menyebabkan penyakit, tapi karena sifatnya. Pseudobakteri ini sifat-sifat bakterinya itu nggak semua dimiliki. Misalnya mikoplasma, bakteri itu harusnya punya dinding sel, struktur. Mikoplasma nggak punya dinding sel, ya. Maka dipisahin gitu ya, dipisahin kelompoknya. Chlamydia, bakteri itu pembelahannya biner. Nah, chlamydia ini bakteri itu replikasinya ekstraseluler secara biner. Chlamydia ini replikasinya secara intraseluler gitu, ya. Nah, nanti kalian pelajari sifatnya masing-masing ketika di kuliah-kuliah tentang bakteri ini ya. Seperti itu ya. Itu yang membedakan kenapa kok ada yang kemudian disebut false ya. Bukan bakteri beneran tapi ya sama-sama bisa menyebabkan penyakit. Itu ya. Jadi membaca bukan terus ini bukan bakteri terus nggak berbahaya, enggak. Ini tetap menyebabkan penyakit tapi dari sifat karakternya aja yang nggak semuanya terpenuhi sifat karakter dari bakteri. Oke ya, nah kemudian yang true bakteri ini dilihat dari bentuknya, ada yang kokus, ada yang batang. Ya, walaupun juga sebenarnya ada yang lain ya. Ada yang koma, batangnya itu, ada yang juga spiralnya. Ini. Ini saya memperlihatkan macam-macam klasifikasi ya. Artinya kalau ditanya klasifikasi ya berdasar apanya gitu ya. Nanti ada lagi ini yang berdasarkan gramnya ya, sebagaimana yang sudah kalian lihat di praktikum kemarin, ada gram positif, ada gram negatif. Nah, ini berdasarkan gramnya. Jadi bukan gram. Jadi klasifikasi ini sebenarnya nyusul kan ya. Jadi klasifikasi ini kan ilmu pengklasifikasian. Bakteri ini banyak gitu ya, banyak gitu ya, masih masih berpencar lah macam-macamnya. Nah, kemudian ada Tuan Gram menemukan pewarnaan gram di mana pada penelitiannya Tuan Gram, nama yang menemukan pewarnaan gram itu namanya Tuan Gram. Gram itu nama orang ya, bukan nama berat ya, nama orang. Beliau menemukan penelitiannya itu menemukan bahwa oh ini bakteri ini warnanya akan menjadi gini, oh ini bakteri ini warnanya begini gitu ya. Maka kemudian bakteri-bakteri yang sudah diketahui itu diperiksa oleh Tuan Gram ini sifat gramnya, kemudian dari situ baru diklasifikasikanlah menjadi ini gitu ya. Jadi ada gram positif, gram negatif. Gram positif itu ada bentuk fokus, ada bentuk batang, ya. Dan kemudian dari bentuknya, gramnya, kemudian ada sifatnya.
Yang tadi saya sebut ya, tadi ada istilah obligat, fakultatif. Jadi di sini ada aerob, berarti bakteri itu butuh dalam pertumbuhannya suasana aerob, butuh oksigen, anaerob tidak butuh oksigen gitu ya. Tidak butuh, bukannya tidak butuh tuh terus bisa butuh enggak, harus enggak ada gitu ya. Jadi enggak boleh ada aerobnya gitu, enggak boleh ada oksigennya, itu maksudnya anaerob. Bukan enggak butuh, tapi suasananya memang harus bebas oksigen gitu ya. Nah, disebut fakultatif ya. Jadi di sini kan aerob atau fakultatif anaerob. Anaerob berarti kan nggak butuh, nggak bukan nggak butuh, tidak boleh ada O2 gitu ya. Tapi di sini ada pilihan. Dia aerob, ya aerob, ya berarti dia butuh oksigen. Mereka kelompok ini mereka ini butuh oksigen. Tapi bisa juga fakultatif anaerob, bisa juga anaerob tapi anaerobnya itu fakultatif. Fakultatif itu pilihan ya, pilihan. Jadi bisa iya bisa enggak gitu loh. Beda dengan tadi lawannya obligat. Kalau disebut anaerob ini berarti ini kalau nggak disebut ini berarti sifatnya obligat. Obligat tuh harus. Kalau anaerob tuh bisa ya bisa enggak gitu. Artinya ada oksigen oke, nggak ada juga oke gitu ya. Jadi fakultatif anaerobnya itu fakultatif gitu ya. Tidak harus nggak ada oksigen, tapi ada oksigen pun nggak apa-apa gitu ya. Tapi dia nggak aerob murni gitu ya, nggak aerob murni. Artinya dalam kondisi anaerob juga masih bisa bakteri ini. Beda nanti di sini ada istilah aerob. Aerobnya mau nggak mau harus ada oksigen. Ya, ini ya membaca istilah aerob, anaerob, fakultatif. Nah, obligat mana? Obligat ini berarti di anaerob ini tapi nggak ditulis ya. Anaerob ini berarti memang mereka ini obligat. Nah, ini adalah bakteri-bakterinya. Nah, yang kemarin kita praktikum itu ada di sini. Kokus ya, gram positif ya. Cuma kemarin ada yang warnanya jadi merah-merah ya. Ya nanti yang kemarin sudah saya jelaskan yaitu mungkin karena prosedur pewarnaan juga bisa jadi kualitas zat warnanya. Apalagi kemarin tuh pipetnya kan udah campur-campur gitu ya. Jadi kemurnian zat warnanya itu stainnya itu nggak bagus lagi ya. Itu. Kemudian ini yang batang, kemudian gram negatif bakteri kokus, kemudian ini batang ada Spirochaeta, spiro ya, spiral, Spirochaeta itu spiral. Ya, ini bakterinya. Sehingga nanti kalau kalian dapat bakteri kokus, gram positif, apa ya? Ya berpikirnya ke sini ya. Walaupun ini masih yang singkat ya. Ada lagi yang pengelompokannya yang masuk di sini lebih banyak, lebih detailnya. Tapi ini kalau saya lihat ini berdasarkan bakteri patogen yang umum ditemukan menyebabkan penyakit pada manusia gitu ya. Ini sudah sangat banyak sebenarnya. Jadi kalau ada kokus, gram positif kokus, jangan berpikir itu suatu Neisseria karena Neisseria itu kokus tapi gram negatif gitu. Nah kan kalau kemarin itu pewarnaannya nggak tepat, nah bayangkan bisa ketuker Staphylococcus jadi kebacanya Neisseria gitu ya dari gramnya ya dari gramnya Staphylococcus jadi Neisseria kan ini beda banget. Jadi bagaimana hasil pewarnaan itu sangat menentukan kita untuk mendapatkan petunjuk ini bakterinya apa karena penyakitnya beda banget gitu ya pasti sangat berbeda. Nanti kalian pelajari di kuliah ataupun di tugas kalian. Ini sangat berbeda gitu ya. Kokus, kalau kokus gram positif, jangan berpikir itu suatu E. coli. Karena E. coli itu Batak gram negatif. Ya, gitu. Jadi sebenarnya bakteri yang ada di ujung ini, spesies ini adalah sudah cukup mewakili ya. Kalian tahu ini aja, sifat ini aja udah cukup lumayan gitu ya. Karena memang ini apa namanya bakteri yang umum dijumpai. Dan ini baru menjadi petunjuk kan, kokus gram positif bisa stafilo, bisa strepto, bisa entero gitu kan. Nah berarti pewarnaan gram ini nggak satu-satunya ya, baru awal ya, baru pemeriksaan awal untuk pemeriksaan selanjutnya harus dikonfirmasi lagi dengan kultur, dengan uji biokimia gitu ya, karena peluangnya masih banyak. Kecuali kalau di sini ya, misalnya gejalanya khas Neisseria gonorrhoeae misalnya ya keputihan ya atau kencing nanah gitu ya. Kemudian kita lakukan pewarnaan gram. Dapat gejalanya dari klinis kan ini kan pemeriksaan penunjang harus jelas dulu klinisnya ya. Maka biasanya dalam permintaan pemeriksaan lab itu mencantumkan diagnosis klinis. Nggak boleh dokter itu masih entah apalah pokoknya periksa dulu itu nggak boleh gitu ya. Jadi dalam alur rujukan itu dokter itu harus punya diagnosis klinis dulu dalam merujuk pasien untuk diperiksa lab gitu ya. Jadi nggak boleh kosong entahlah gitu ya, nggak boleh. Paling nggak
suspek lah paling enggak gitu ya. Suspek kalau kita masih belum, karena masih jauh banget misalnya demam suspek, apa observasi febris biasanya ya. Demam yang masih diobservasi kita belum bisa bilang ini tipoid atau DBD atau malaria. Itu boleh ya. Jadi nggak boleh kosong. Nah, misalnya tadi khas itu pasiennya gejalanya gonore. Kita periksa mikrobiologi di gram, dapat nih kokus gram negatif ya. Biasanya kalau untuk kasus seperti ini udah cukup ya, nggak perlu kultur, ini udah, oh ini udah khas banget gitu ya. Jadi gram cukup untuk sampai pada diagnosis ya, karena khas sekali Neisseria gonorrhoeae tampaknya pada pewarnaan ya. Kokus gram negatif, kemudian nanti ada sifat khasnya letaknya intraseluler di dalam leukosit itu biasanya. Nah, tapi terkadang kita masih memerlukan pemeriksaan tambahan, nggak bisa gramnya satu-satunya diagnostik untuk menemukan ini bakterinya apa. Deh. Ya, seperti itu ya, bisa memahami ya ini ya, klasifikasi. Ini kemudian ada klasifikasi lain berdasarkan nutrisinya. Nah, nanti akan kita pelajari nutrisinya ya. Ya, bahwa berdasarkan nutrisinya ada yang autotrop, ya, ada yang heterotrop. Ya, autotrop ini berarti sumber karbonnya ya, sama kan bakteri ini butuh nutrisi, ada metabolismenya gitu ya, harus membuat energi. Nah, sumber energinya itu sumber karbonnya itu dari CO2. Tapi kalau heterotrop, sumber karbon untuk energinya itu nggak hanya dari CO2, tapi dari banyak hal. Ya, ada yang fotoautotrop, ada yang kemoautotrop, gitu ya. Yang autotrop ini ada yang foto, ada yang kemo dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian kita ke struktur. Ya, struktur bakteri. Beda ya dengan struktur sel manusia ya. Kalian sudah belajar kan? Ini struktur bakteri. Tadi yang saya sebut pertama tadi, kenapa disebut uh, prokariot? Karena di sini ya. Nih, ya, karena di sini harusnya kalau di sel makhluk hidup lainnya kan ini materi genetik ya. Ini gambaran untuk kromosom ya. Ini simbol untuk kromosom. Di luarnya harusnya ada selubung lagi ya. Ada selubung lagi kan? Bisa nggak di sini saya coret ya? Ya. Nah, harusnya kan di sini ada selubung lagi kan biasanya kalau makhluk hidup lain ya. Tuh. Tapi ini enggak. Oh, ini. Gitu ya. Tapi di sini tidak ya. Jadi di sini enggak ada. Eh, di sini tidak ada. Tidak ada ya. Jadi di sini itu tidak ada selubungnya tadi, maka disebut prokariot. Sehingga di sini disebutnya nukleus equivalen atau disebutnya nukleoid tadi, menyerupai. Ya, menyerupai. Tidak disebut nukleus gitu. Ini yang membedakan bakteri sebagai prokariot ya. Nah, kemudian struktur lainnya kita lihat eh, dari luar ya, dari luar. Dari luar. Nah, jadi yang harus diperhatikan juga bahwa struktur ini ada struktur basicnya, ada struktur aksesoris. Aksesoris itu artinya tidak semua bakteri punya. Nah, yang struktur wajib yang bakteri punya itu sampai di sini, dinding sel. Ya, dinding sel ini ya. Oke, oke, dinding sel. Nah, yang di luar ini berarti aksesoris. Apa itu aksesoris ini? Ada kapsul, kemudian ada flagel. Ya, ini adalah aksesorisnya. Karena tidak semua bakteri punya kapsul, tidak semua bakteri punya flagel. Yang wajib ada itu sampai sini, sampai dinding sel. Nah, oke ya. Nah, kemudian dinding sel, kemudian di dalamnya ada yang kuning ini ya, membran sitoplasma atau membran sel. Ya, dinding sel, membran sel. Kemudian nanti kenapa ada membran luar gitu ya, outer membran. Ini yang membedakan gram negatif. Jadi hanya ada di gram negatif. Jadi tadi saya sampaikan bakteri itu sampai sini ya pada umumnya nih. Nah, ada tambahan-tambahan lain. Gram negatif selain membran sel yang ada di dalam dinding sel, ada membran luar yang ada dimiliki oleh bakteri. Ya, membran luar.
Nah, kemudian setelah itu ya kita ke dalam lagi. Nah, di sini strukturnya, organel-organelnya. Ya, di dalam ini ada organelnya. Di sini ada ini di sini yang lebih lengkap ya. Di sini yang lebih lengkap. Ya, ya di sini. Jadi di sini ada mesosom, ada ribosom gitu ya. Walaupun tidak selengkap ya, tidak selengkap pada manusia ya. Ribosom, mesosom ya. Ini mesosom berarti ya. Ini mesosom, ini ribosom. Kenapa di ribosom? Pasti karena nanti untuk replikasi DNA-nya sama prosesnya dengan replikasi pada manusia, yaitu adanya ribosom. Yang lain ini adalah sitoplasma, biasa ya, sitoplasma, berisi cairan dan sebagainya. Ya, ini ya sama ya di sini istilahnya nukleoid ya. Nah, kromosomnya berisi DNA. Nah, kemudian aksesorisnya kapsul. Jadi tidak semua bakteri punya kapsul. Kemudian ada bakteri yang punya flagel sebagai alat gerak. Kemudian ada bakteri yang memiliki pili attachment untuk menempel ya. Pili attachment, pili yang fungsinya untuk menempel. Nah, struktur bakteri ini ya, struktur bakteri ini dari strukturnya saja ini bakteri ini sudah bisa menyebabkan eh, berperan pada proses patogenesisnya. Dalam proses menyebabkan penyakit ya, yang kita sebut dengan faktor virulen. Jadi bakteri, mikroorganisme ya, bakteri, virus, fungi itu ada yang kita sebut sebagai faktor virulen. Apa faktor virulen? Faktor virulen itu adalah sesuatu yang dimiliki atau dihasilkan oleh mikroorganisme itu berperan dalam menyebabkan penyakit, dalam patogenesis penyakit. Ya, itu yang disebut dengan faktor virulen. Dan nanti akan kita pelajari bahwa semua bagian struktur dari bakteri ini punya peran sebagai faktor virulen. Gitu. Jadi bakteri itu strukturnya aja itu udah bisa nyebabin penyakit gitu ya. Nah, selain struktur nanti faktor virulen itu ada yang lain ya, yaitu kalau pada bakteri itu yang dihasilkan yaitu enzim, toksin. Itu juga sebagai faktor virulen. Ya, seperti itu. Nah, kemudian struktur yang lain ya, itu di sini ada plasmid. Nah, ini juga yang membedakan dengan makhluk hidup lainnya. Kalau kita lihat nih, simbolnya plasmid ini mirip dengan nukleoid ya. Artinya ini adalah gambaran dari kromosom. Ini adalah kromosom isinya, disebut plasmid. Sehingga plasmid ini disebut sebagai ekstra kromosom, DNA ekstra kromosomal. Artinya ini adalah DNA yang DNA yang letaknya di luar kromosom, di luar nukleus. Jadi bakteri itu punya DNA nggak hanya di kromosomnya, di nukleoidnya, tetapi plasmid ini pun mengandung ya, mengandung DNA dalam bentuk yang lebih simpel, lebih sederhana, lebih pendek. Ya, oke. Sebelum saya ke sini ada sedikit yang mau saya tadi ceritakan tentang faktor virulen dari struktur ya, supaya di awal kalian pahamnya dengan pemahaman yang benar. Sebentar, saya cari slide-nya sebentar ya. Bentar ya. Sebentar ya, sebentar. Saya carikan.
Kalau ada yang mau sambil ditanyakan silakan ya. Selamat pagi dokter, izin bertanya dok. Silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan dok, nama saya Amar, Banten 101. Tadi dokter sempat menyebutkan kalau di penelitian itu ada in vivo, kemudian ada in vitro, dan ada in silico. Sebenarnya dari ketiga metode penelitian tersebut, apakah ada tingkatan-tingkatan tertentu atau misal in vivo di atas in vitro ataupun penelitian yang in silico lebih maju dibandingkan penelitian menggunakan dua metode lainnya? Terima kasih dokter. Oke, ya baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Ambil saya copy ini sebentar. Jadi bagus tidaknya itu tidak ditentukan dari kalau kita bicara penelitian ya. Karena kan terminologi terminologi in vivo, in vitro, in silico itu kan kita pakainya di terminologi penelitian ya dalam kita melakukan penelitian. Jadi mana bagus mana enggak itu sesuai dengan tujuan penelitiannya gitu. Kalau tujuan penelitian kita itu misalnya mau apa nih? Mau uji obat gitu ya. Maka ketika uji obat itu kan banyak tahapnya gitu ya. Misalnya kita mau pengen cari antibiotik deh gitu ya. Mau menemukan antibiotik gitu ya kan. Ini resistensi antibiotik itu semakin naik gitu ya. Sementara penemuan itu tidak sebanding ya, tidak sejalan dengan resistensi. Kalau resistensinya itu meningkatnya pesat gitu ya. Sementara kalau yang penemuan antibiotik ini ya lambat sekali gitu ya, kecepatannya itu berbeda. Maka kemudian kita berpikir, oh kita harus nemuin antibiotik nih, kita harus cari antibiotik gitu ya. Kemudian kita pakai penelitian yang seperti apa gitu ya. Ya dalam penemuan obat mau nggak mau kita harus sampai uji coba kan, harus sampai uji coba bahkan nanti ada yang disebut dengan uji klinik. Maka kalau sebelumnya dalam penemuan obat itu kita cobanya mulai dari in vitro awal. In vitro. Nih kita punya bahan, kita cari dulu bahannya, kita ekstraksi, kita isolasi bahannya gitu ya oleh teman-teman farmasi gitu kan. Kemudian nanti di bahan itu diuji cobakan. Ini kita punya bakteri kultur bakteri. Kita temuin deh kultur bakteri dikasih bahan. Gimana nih terhambat nggak pertumbuhannya? Kan sehingga ada uji daya hambat namanya. Di mikrobiologi itu ada uji daya hambat mikroorganisme. Ya, uji daya hambat bakteri. Oh ternyata bakterinya nggak tumbuh. Nah, kemudian kita coba ya secara in vitro itu berapa kali pengulangan gitu ya, beberapa macam dosis. Oh, nggak tumbuh. Ya, berarti bisa nih kandidatnya nih ya di dosis sekian. Kita coba. Ini kan baru in vitro ya. Coba kita coba di hewan coba. Di hewan coba kita coba di mencit di tikus. Coba mencit tikus ya dengan suatu perlakuan terinfeksi gitu ya, perlakuan standar ya pastinya ya, karena kan ada apa namanya dalam etis itu ada etis ke hewan juga ya, nggak, walaupun hewan nggak boleh semau-mau kita. Gitu. Nah, sudah diberikan perlakuan sesuai standar terinfeksi, kita kasih bahan kita, sembuh gitu ya. Oh ternyata bekerja antimikrobial, antibakterinya. Oke, tapi setelah itu kita coba ke manusia, masuk ke uji klinis, gitu kan? Karena nggak bisa tadi dari in vitro lompat dari lab lompat ke manusia kan nggak boleh, harus di hewan dulu. Hewan sederhana, paling sederhana. Jika memungkinkan hewan yang lebih besar gitu. Tapi kalau dirasa hewan sederhana ini sudah mewakili, sudah boleh langsung ke uji coba ke uji klinik gitu ya. Uji klinik itu ada tahapnya kan di farmako ya, tahap 1, 2, 3, 4. Tahap 1 di orang sehat dulu dan seterusnya dan Itu ya cerita mana ya sesuai kebutuhan. Terus
In silico di mana? Nah, in silico ini banyak tempatnya. Bisa lebih awal tadi, sebelum kita nyoba. Ini ada bahan nih, saya punya kulit manggis, saya punya kulit pisang, kulit duren gitu kan. Kalau mahasiswa skripsi kan, bisa nggak ya gitu ya? Coba cari literaturnya, mengandungnya apa, secara fungsinya kira-kira bahan itu punya nggak ya sifat menghambat pertumbuhan bakteri gitu. Kita studinya literatur. Sementara sekarang teknologi bioinformatik itu memungkinkan kita ini bahan ini kan pasti secara struktur kimianya pasti sudah diketahui gitu kan. Bakteri ini pun dengan era sekarang ini, era genomik ini, struktur bakteri ini juga sudah sangat mudah kita cari ya di data, di web gitu ya, data database kita nyebutnya, itu juga sudah sangat banyak kita bisa ketahui bakteri ini strukturnya apa, dinding selnya itu seperti apa, itu sudah banyak gitu ya. Nah, kita coba dulu, kita bawa dulu lebih awal lagi yang disebut dengan in silico gitu ya. Kita coba, oh ternyata kalau bahan ini kita punya 5 bahan, kulit manggis, kulit durian, kulit pisang gitu kan, mahasiswa dan penelitiannya apalagi gitu, sirih gitu ya yang banyak dipakai, daun salam pernah juga itu. Nah, kita lihat dari kelima ini kita cobakan secara in silico dari struktur kimianya masing-masing, mana nih yang paling probable, paling mungkin gitu ya. Oh, ternyata yang kulit manggis. Ya udah gitu ya. Kan kita coba tadi secara in silico permodelannya gini-gini. Oh, ternyata kulit manggis nih yang paling bagus secara prediksinya. Oke, kita bawa ke in vitronya kulit manggis aja, yang lain nggak usah gitu. Karena secara prediksi perhitungan kita gitu ya, perhitungan yang pasti sangat atas dasar ya, dasar keilmuan strukturnya gitu ya. Yang lain nggak usah karena ini yang paling potensial gitu ya. Sehingga di in vitro masuklah kulit manggis yang kita coba, kulit pisang, kulit duren ya. Yang lain-lain tadi nggak usah kita coba di in vitro lagi gitu kan. Try and error-nya ya menghabiskan banyak energi. Nah, kemudian baru kita lanjutkan dari in vitro kulit manggis masuk dan seterusnya seperti tadi. Gitu. Atau in silico juga bisa gini. Itu ya, in silico itu bisa misalnya ya, misalnya nih saya ya, misalnya saya penelitiannya denggi ya, saya sudah isolasi virusnya, saya sudah dapat virusnya, saya punya sequence-nya, DNA-nya ya, dengan tadi kan di PCR sequencing tadi ya, sehingga tahu kan apa sih gambaran genetik gennya dari virus ini apa sih gitu. Kita punya tuh lengkap gitu ya. Nah, kemudian tantangannya pada dengue ini adalah vaksin ya. Vaksinnya itu COVID aja bisa begitu banyak pilihan vaksin. Dengue yang setiap tahun ada kasusnya, kok vaksinnya susah banget gitu ya. Sekarang pun ada, tapi itu pun hanya satu pilihan dan yang ada di pasar ya, yang ada di praktek dokter itu hanya satu pilihan dan itu pun efektivitasnya masih masih nggak 100%, nggak 90% gitu ya. Nah, tantangannya seperti itu. Nah, saya ini punya virus begini gitu ya. Nah, virus ini gitu kan secara imunologi, vaksin itu kan basic keilmuannya imunologi gitu ya. Nah, maka kemudian kerjanya vaksin yang seperti apakah isinya gitu ya. Yang nanti akan bisa menghambat pertumbuhannya si virus ini gitu. Saya udah punya nih virus ini isinya gini 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 gitu ya, strukturnya seperti ini. Maka kita coba, oh kalau kita buat vaksin yang begini, ini gimana? Jadi saya penelitiannya sudah saya lakukan secara in vitro, saya sudah isolasi virusnya, saya sudah periksa PCR ya in vitro itu kan di lab. Nah, hasil dari lab ini kemudian saya bawa ke in silico gitu. Jadi ya pemeriksaan di labnya bagus, benar ya sesuai dengan tujuan penelitian kita sampai situ. Di in silico kan dengan tujuan lagi yang berbeda gitu. Ya itu. Jadi bagus enggaknya tergantung bagaimana tujuan penelitian kita. Menjawabkah tujuan dari penelitian kita. Jadi nyambung gitu ya. Jadi ya in vitro bisa sangat bagus ketika memang itu untuk mencapai tujuan itu. In silico bisa jadi nggak bagus gitu ya kalau memang basic ilmu kita secara teorinya salah misalnya. Gitu. Itu ya, Amar ya. Ya, nanti kalau mau diskusi lebih lanjut, kita bisa lanjutkan, nanti bisa ngobrol kalau memang ada yang tertarik dengan, karena memang sepertinya kalian apa gen saat ini ya, gen Z saat ini banyak tertariknya dengan yang futuristik seperti itu ya, sehingga sekarang memang penelitian in silico tuh sangat berkembang, sangat pesat.
nggak hanya di infeksi ya, dimanapun. Obat diabetes gitu ya, itu juga. In vitro pun nanti akan saya contohkan ya, in vitro yang sangat advance juga ada yang disebut dengan teknologi cloning. Nah, kita melakukan cloning gen tertentu gitu ya. Kemudian kita lakukannya kan di lab. Dengan cloning itu kita akan bisa menghasilkan obat insulin, kita akan bisa menghasilkan antibodi. Itu di in vitro skalanya, Mas. Tapi itu udah sangat-sangat bagus gitu ya. Seperti itu. Jadi bagus tidaknya mana yang kita pilih sesuai dengan tujuan kita. Itu ya. Kita lanjut ya. Ini tadi saya mau menunjukkan ini tadi ya. Bagaimana struktur ini kemudian berperan gitu ya. Jadi struktur ini dimiliki oleh bakteri itu bukan cuma sekedar aksesorisnya badannya aja gitu ya, tapi Allah menciptakan struktur inilah yang akan berperan nanti untuk kehidupannya si bakteri ini. Kan sebenarnya makhluk hidup yang mikro kecil-kecil ini kan mereka itu ada di kita untuk numpang hidup gitu ya, numpang hidup gitu, karena mereka akan bisa hidup keberlangsungan hidupnya itu memang butuh makhluk hidup gitu ya, seperti itu. Nah, untuk hidupnya itu maka di dilengkapi lah gitu ya. Strukturnya ini sudah bisa bekerja gitu ya. Nah, contohnya di sini nih, ya, saya mau menceritakan. Ini struktur bakteri yang berperan dalam bagaimana menyebabkan infeksi ya, yang kita sebut dengan perjalanan penyakit itu adalah patogenesis. Ya, di sini ceritanya. Jadi setelah masuk ya, ini port the entry, bakteri itu udah masuk ya ke host. Kita lihat nih, penetrasi, evasi ya, penetrasi itu masuknya, evasi itu kabur gitu ya, evasi itu kabur menghindar dari sistem pertahanan, itu kerja dari di sini ada kapsul. Jadi bakteri yang punya kapsul itu kemampuan penetrasinya, kemampuan menyerangnya gitu ya, kemampuan menempelnya itu lebih bagus. Di sini lagi ada sel dinding sel, komponen dinding sel, ya, komponen dinding sel. Itu berperan dalam penempelan. Ya, kemudian ini nanti ada enzim invasin ini yang dihasilkan. Ya. Kemudian ini juga faktor yang dihasilkan, ya itu ya. Jadi bagaimana struktur ini punya peran untuk berperan dalam patogenesis. Jadi bukan sekedar struktur yang cuma struktur aja udah gitu ya, tapi ini berperan sebagai faktor virulennya. Ini berperan dalam virulensinya, berperan dalam patogenesisnya. Ya, kemudian ini contohnya ya. Faktor virulennya bakteri. Ya, jadi tadi saya sebut faktor virulen bakteri itu bisa sesuatu yang dihasilkan, bisa ya sesuatu itu dari struktur, gitu ya, sesuatu dari struktur. Nah, misalnya untuk menempel ya, ini lebih jelas dari yang tadi ya. Untuk menempel tuh pilih tadi ya, ada pilih kan? Ya, cerita pilih tadi nih, pilih ya, pilih ini fungsinya untuk nempel. Jadi kita bayangin si cicak bisa nempel, nah, itulah pilih ya, bulu-bulunya itu adalah pilih menempel, attachment. Ya, kemudian ada adesin. Nanti ini yang dihasilkan ya. Ini yang dihasilkan protein yang dihasilkan namanya adesin. Ini berperan dalam penetrasi. Kemudian berikutnya ini adalah toksin yang dihasilkan ya. Kemudian mana lagi ya? Ya, udah ya, itu ya penjelasan singkatnya. Ini singkat ya. Nanti ketika kita belajar bakteri, macam-macam bakteri akan terlihat ya, bahwa nanti kalian di karakteristik yang saya kasih tugasnya itu, karakteristik itu kalian akan menjelaskan bakteri ini punya apa, sehingga nanti di patogenesisnya kalian menjelaskan peran dari masing-masing karakter itu. Ya, seperti itu. Ya, pilih fimbre ini berperan dalam menempel dan dalam kolonisasinya. Ya. Oke. Ini. Nah, kemudian ini fungsinya ya. Ini dinding sel, ya. Dinding sel isinya apa? Mengandung peptidoglikan. Ya, peptidoglikan fungsinya untuk apa? Nah, ini mencegah dari tekanan osmotik. Jadi menjaga keberlangsungan hidup dari bakteri ya. Keutuhan selnya. Jadi kalau dinding selnya rusak, maka ya udah bakterinya jadi rusak gitu ya. Sehingga ini nanti, nah ini kerja dari obat-obat. Nah, antibiotik, karena antibiotik itu target kerjanya apa sih? Target kerja dari antibiotik itu ada yang struktur, ada yang metabolisme dari bakterinya. Nah, kalau struktur, maka ya kita harus melihat ini, struktur-struktur ini
bisa dijadikan target kerja dari bakteri antibiotik. Ini contohnya. Peptidoglikan ini merupakan target kerja dari penisilin, cefalosporin gitu. Ya, target kerjanya di peptidoglikan. Ya, maka disebutnya antibiotik ini antibiotik yang bekerja pada dinding sel karena kerjanya apa? Merusak peptidoglikan. Sehingga ketika peptidoglikannya rusak, dinding selnya jadi bocor gitu ya. Hilang konsistensinya sehingga bakterinya jadi lisis, pecah gitu ya. Kemudian di sini ada outer membran tadi ya yang disebut. Ada yang menyebut outer membran ini bagian dari dinding sel ya. Seperti itu. Tapi kalau kalian menyebut outer membran sendiri juga nggak apa-apa. Outer membran yang hanya dimiliki oleh bakteri gram negatif ini menghasilkan lipid A. Nah, ini apa fungsinya? Ya, fungsinya sebagai komponen endotoksin. Sebentar ya, ada telepon. Oke. Nah, kemudian ya toksik ya, toksin ya. Toksin itu jadi toksin bakteri itu ada dua, ekso, endo. Endotoksin itu sama dengan komponen outer membrannya. Jadi outer membran, struktur outer membran di gram negatif itulah yang disebut sebagai endotoksin. Nanti ada beda endotoksin, eksotoksin ya nanti ada lagi. Nah, kemudian ada membran plasma ya. Plasma itu tempat transport enzim keluar masuknya enzim ya dari luar sel ke dalam sel bakteri itu lewatnya sini. Ribosom sama dengan kerja ribosom dari pada manusia ya, tempat sintesis protein. Dan ini pun menjadi target kerja dari antibiotik aminoglycoside, eritromisin, tetrasikrin, kloramfenikol. Ini target kerjanya merusak ribosom. Harapannya kalau ribosomnya rusak, sintesis protein tidak terjadi, ya udah nggak ada bakteri lagi gitu ya, bakterinya mati, bakterinya tidak bisa bereplikasi. Nah, nukleoid tadi ya, materi genetik, mesosom yang di dalamnya isi dari sitoplasma, ini perannya dalam pembelahan selnya ya. Kemudian ada periplasma, lokasi di antara membran plasma dan outer membran. Nah, kemudian ada yang lainnya, ini yang berarti yang wajib ya, yang non esensial ini tambahan. Artinya tidak semua bakteri punya komponen ini. Bakteri yang punya kapsul itu terdiri dari polisakarida akan menghambat fagositosis. Jadi, bakteri yang punya kapsul punya kelebihan, lebih tahan terhadap proses fagositosis. Ya. Kita bayangin aja bakteri kalau punya kapsul itu seperti ada cangkang gitu. Jadi kalau ada fagosit yang mau melisiskan itu jadi keras gitu. Analogi gampangnya seperti itu ya. Kemudian ada pili atau fimbri, pilus ya. Kenapa disebut pilus? Karena pili yang banyak nyebutnya pilus. Kalau pili kan cuma satu. Dan pili itu nggak mungkin cuma satu di bakteri ya. Bulu-bulu halusnya itu pasti banyak. Maka disebut pilus ya, bukan pilus kerupuk ya. Nah, ini fungsinya untuk penempelan gitu ya. Dan juga untuk pada proses konjugasi ya, transfer gen dari bakteri satu ke lainnya itu juga pakai ini. Kemudian flagel ya, strukturnya terdiri dari protein, fungsinya untuk bergerak ya. Jadi bakteri yang punya flagel itu lebih motil ya. Spora. Nah, ini enggak semua bakteri punya spora. Bakteri yang punya spora ini punya kelebihan lebih resisten terhadap dehidrasi. Artinya lebih tahan berada di lingkungan-lingkungan yang tidak menguntungkan. Ya. Nanti akan belajar ya, ada Clostridium ya dan sebagainya. Ya. Clostridium tetani punya spora, maka kenapa spora kalau orang luka gitu ya kotor ya, luka kotor yang terkontaminasi tanah itu kita khawatirnya tetanus ya, karatan, sesuatu yang karatan gitu ya, atau ya berkarat mengenai melukai. Oh, jangan-jangan tetanus. Kenapa? Karena kan itu kalau berkarat sesuatu yang kotor dari tanah. Nah, sporanya dari Clostridium itu bisa bertahan di tanah. Sporanya saja, bukan bakterinya, sporanya saja. Itu tahan di tanah. Maka khawatir kalau sesuatu yang pada manusia itu terkontaminasi dari tanah, khawatirnya tanah ini mengandung sporanya Clostridium. Kenapa? Ketika spora itu ketemu ya dengan sesuatu yang menguntungkan, akan berkembang menjadi bakteri. Itu ya. Kenapa kok luka kotor dikaitkan sama tetanus? Karena tetanus punya spora yang tahan dalam lingkungan, sporanya yang tahan. Tapi ketika bertemu lingkungan yang bagus untuk pertumbuhannya, spora ini akan berkembang menjadi vegetatif, ya, menjadi bakteri. Tapi nggak semua, ya. Beruntung tidak semua bakteri punya spora. Kemudian plasmid ini tambahan, tapi ada yang mengatakan semua bakteri punya plasmid, ya.
Kemudian granul glycocalyx ya. Ini jarang sih disebutnya. Yang paling sering disebut yang atas ini. Oke, mungkin ya sedikit lagi ya, karena saya harus berpindah lokasi ini. Gram positif, gram negatif. Ini juga klasifikasi yang lain ya. Yang tadi sudah saya sebut, bedanya di mana sih? Nah ini, bedanya di dinding sel. Gram positif, dinding selnya peptidoglikannya banyak, sementara gram negatif, peptidoglikannya sedikit, dan outer membrannya yang banyak gitu ya. Yang ini nanti yang disebut tadi toksin ya, endotoksin. Ini yang kemudian yang lain yang berbeda kurang lebih sama ya. Jadi berbedanya di struktur dinding sel. Ini yang dipakai pada prinsip pewarnaan gram. Jadi si kristal violet itu akan tertahan di sini. Sementara kalau di sini kristal violet cuma di sini. Ketika ada etanol ya dilarutkan dengan etanol, kalau etanolnya nggak overstaining, nggak kebanyakan, dia tetap mempertahankan warna birunya. Sementara di sini karena cuma sedikit harusnya luntur ya dengan etanol, sehingga kemudian zat warna yang terakhir safranin itu nggak akan berpengaruh dengan bakteri ini, karena ini udah saya udah biru gitu ya, udah nggak perlu lagi yang lain tadi. Sementara yang di gram negatif ini yang warnanya tadi luntur, maka akan menyerap warna safranin yang terakhir menjadi merah. Nah, kenapa jadi merah begini? Kenapa jadi biru begini? Karena itu tadi warna birunya dipertahankan gitu ya, sementara warna biru ini nanti luntur, tetapi warna merah dari safranin yang kemudian diserapnya. Ya, ini dari segi beda komposisi ya, lebih detail. Mungkin itu dulu ya. Kan kuliah saya banyak ya, jadi kalaupun kuliah ini satu belum selesai, nanti masih berlanjut di pertemuan berikutnya. Ya, nanti sore mudah-mudahan. Kalau ada pertanyaan nanti disimpan ya di pertemuan berikutnya, karena saya harus masuk ke praktikum ya. Nanti bahannya saya berikan menyusul besok ya, karena supaya kalian bisa nyicil belajar, karena ujian kita sudah upayakan on schedule ya. Itu aja, nanti kalau ada yang mau ditanyakan di pertemuan berikutnya. Oke, saya akhiri, saya cukupkan. 204. Nah, ada 40 ya. PJ nih, tolong teman-temannya diedukasi supaya ayo dong kuliah gitu ya. Tapi nggak tahu juga kalau ada yang satu layar berdua nih. Tapi tolong diedukasi, kuliah itu kalian yang butuh. Dosen mah ya kewajibannya memberikan, tapi sesuai yang butuh, mau nangkep apa enggak, reseptornya mau apa enggak gitu kan. Banyak kalau reseptornya nggak ada yang nangkep juga gitu ya. Oke, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya N. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Terima kasih, Dok.